Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai pada hadis 109, bab yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun la tustaqbalul qiblatu bi ghaitin wala baulin. Bab tidak boleh menghadap ke arah kiblat, baik itu untuk BAB maupun PAK. 109. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi bawlin wala ghaitin walakin sharriqu aw qarribu. Qala Abu Ayyub faqadimna asy-Sya'ma fawajadna marahida qad buniyat qibla al-qiblah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Kata-kata al-ghait yang pertama dengan yang kedua itu berbeda, ya. Kalau yang pertama ataitumul ghaid itu adalah tempat untuk buang hajat. Adapun ghaid yang kedua itu maksudnya adalah BAB, ya, sesuatu yang keluar dari dubur itu maksudnya. Sebenarnya memang ghaid itu arti asalnya ya tempat untuk buang hajat itu, tapi kemudian sesuatu yang keluar itu pun disebut dengan nama tersebut. Hadis ini menunjukkan larangan buang hajat menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, maupun membelakangi kiblat. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda syarriqu, menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Karena beliau berada di Madinah. Madinah itu utaranya Ka'bah. Nah, maka tidak boleh menghadap ke arah selatan sehingga menghadap ke arah Ka'bah, atau tidak boleh menghadap ke arah utara karena akan membelakangi Ka'bah. Maka untuk orang Indonesia hadis ini berlakunya adalah bukan syarriqu au qarribu, ya, tapi syammilu au jannibu, menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan. Kemudian hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah berlakunya umum ataukah berlakunya hanya di tempat yang terbuka seperti misalnya di padang pasir. Menurut pendapat Abu Ayyub Al-Ansari bahwa hadis ini berlakunya umum, sehingga beliau di sini mengatakan marahidho, ya, ada WC-WC yang dihadapkan ke arah kiblat. Maka kami menggunakan WC tadi sambil istighfar kepada Allah, maksudnya istighfar dalam hati, ya, karena tidak boleh membaca istighfar dalam kondisi buang hajat. Boleh juga ini dimaknai kami istighfar setelah selesai, ya, selesai buang hajat kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pendapat mayoritas ulama bahwa hadis ini berlakunya hanya pada tempat yang terbuka saja. Kenapa? Berdasarkan hadis berikutnya. Hadis 7, bab yang ke-7, bab rukhsati fi dzalika bil abniyah. Bab rukhsah untuk menghadap atau membelakangi kiblat apabila dalam bangunan. 110. Wa an Wasi' ibn Habban qala kuntu usalli fil masjid wa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma musnidun dhahrahu ila al-qiblah falamma qadaytu salatin saraftu ilayhi min shiqqi faqala Abdullah yaqulu unasun idza qa'adta lil hajah, maksudnya li qada'il hajah, فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت, maksudnya rumahnya Hafsah, فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. Nah, ini dalil bagi jumhur ulama bahwasanya diperbolehkan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya sama saja apabila dia itu berada dalam bangunan, ya, toh sudah tertutupi oleh tembok bangunan tadi. Nah, pendapat yang pertama tadi mengatakan sama juga di tempat yang terbuka itu juga sudah tertutupi, ya. Bukankah dari tempat kita buang hajat dengan Ka'bah itu juga tertutupi oleh gunung-gunung, pohon-pohon, demikian juga apa sesuatu yang lain, ya. Nah, sehingga mereka tidak menganggap hadis ini sebagai pengkhususan, nih. Jadi ringkasnya gini aja, kalau memang kita belum punya rumah, jadi kita nanti suatu saat bangun rumah, disengajakan jangan menghadap ke arah Ka'bah atau membelakangi. Tapi ketika sudah terlanjur, maka tidak usah diubah-ubah, ya, karena toh sudah berada dalam bangunan.
Ada lagi pendapat yang lebih unik, yaitu mengatakan bolehnya itu mustaqbilan Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi berarti membelakangi apa? Ka'bah. Nah, otomatis yang diperbolehkan hanya membelakangi Ka'bah saja. Kalau menghadap ke arah Ka'bah masih tidak boleh. Nah, ini pendapat dari satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi ini pendapat tidak disetujui oleh kebanyakan para ulama, ya. Karena mereka memahami bahwa membelakangi sama menghadap itu sama saja. Kalau menghadap boleh, berarti membelakangi boleh, demikian juga sebaliknya. Bab yang ke-8, babun nahyi ayyubala fil ma'i thumma yaghtasilu minhu. Bab larangan kencing pada air, maksudnya air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi dari air tersebut. 111, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu minhu, wa fi riwayatin la tabul fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Ada 3 larangan, ya. Yang pertama, larangan kencing pada air yang tergenang, maksudnya tidak mengalir, kemudian mandi dari air tersebut. Larangan yang kedua, larangan kencing pada air yang tergenang, meskipun tidak mandi setelah itu, dalam hadis yang lain maksud saya. Kemudian yang larangan ketiga adalah larangan mandi junub pada air yang tergenang, yang tidak mengalir, dengan dia nyemplung ke dalamnya. Nah, maka bagaimana caranya? Jangan nyemplung, tapi hendaklah diciduk untuk mandi dari air yang tergenang tersebut. Semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukumnya apakah haram ataukah makruh, karena larangan ada 2 macam, maka ini ada 2 kondisi. Kalau airnya sedikit dan kalau dikencingi menjadi najis, maka larangan ini hukumnya adalah haram, karena menyebabkan airnya jadi mubadzir, dan mubadzir itu temannya syaitan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Tapi kalau airnya banyak, misalnya waduk, ya, kita kencingi tidak berubah, karena dia masih apa? Masih suci karena sangat banyaknya airnya. Nah, di situ makruh. Makruhnya karena menyebabkan orang lain jadi merasa risih terhadap air tersebut karena sudah dikencingi oleh kita. Bab yang ke-9, babun fil istibra'i wal istitari minal baul. Bab istibra', yaitu membersihkan diri dari kencing, dan istitar, yaitu menutupi diri dari orang lain, minal baul, wal istitari minal baul, ya, dan menutupi diri dari kencing. Maksudnya jangan sampai kencing itu mengenai tubuh kita atau pakaian kita. Nah, salah satu caranya dengan cara buang hajat dengan duduk, karena kalau dengan berdiri itu lebih tidak aman percikan kencing kepada tubuh kita. Nah, istibra ini caranya gimana? Ya, bisa dengan cara diurut zakarnya itu, ya. Meskipun hadisnya dhaif, ya, tapi dalam bab muamalah tidak ada masalah. Yang penting tidak mengatakan itu sunnah Nabi, ya. Karena kalau mengatakan itu sunnah Nabi bermasalah, karena hadisnya dhaif, ya. Jangan mengatakan sunnah Nabi. Tapi diurut boleh enggak? Enggak ada masalah, tujuannya untuk membersihkan. Atau misalnya para ulama fikih mengatakan dengan berdehem. Nah, itu kan menyebabkan keluar. Nah, itu cara, salah satu cara istibra, intinya dituntaskan. 112, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Kitab saya ini banyak salahnya. Marra Rasulu, nah, mestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzabani. Ini menunjukkan bahwa ada siksa kubur, dan itulah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisih mereka Mu'tazilah yang mengingkari adanya siksa kubur. Padahal dalam Al-Quran ada an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma apa? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab, atau wa yawma taqumu as-sa'atu dukhulu ala fir'auna, 2 qiraah. Nah, maka kalau ada adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab, berarti yang sebelumnya itu adalah azaban yang sebelumnya, yaitu di kuburan. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Nah, fi kabirin di sini ada 2 tafsiran. Keduanya tidak disiksa dalam perkara besar, maksudnya perkara besar menurut keduanya. Jadi mereka anggap ini perkara kecil, padahal itu perkara besar. Makna yang kedua, mereka tidak disiksa dalam sesuatu yang besar untuk ditinggalkan, maksudnya tidak berat untuk ditinggalkan.
Jadi sebenarnya meninggalkannya gampang, tapi kok mereka tidak mau meninggalkan. Karena dalam riwayat yang lain ada tambahan bala innahu kabir, ya. Sesungguhnya masalahnya itu besar. Sehingga kalau dikatakan tidak besar itu karena tidak besar menurut pandangan mereka berdua. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ini perkara yang pertama, yaitu adu domba. Dianggap sepele padahal dosa besar. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi. Qala fada'a bi asibin ratbin. Asibin sama dengan jarit, ya, pelepah kurma. Fashaqqahu bi ithnaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ay yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Nabi tancapkan dua pelepah kurma pada kuburan tadi, kemudian mengatakan barangkali diringankan siksa keduanya selama dua pelepah ini masih belum kering. Nah, ini pemahamannya menurut para ulama, sebagaimana kata Imam Nawawi, adalah karena diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dimintakan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diringankan siksanya itu sebabnya apa? Sebabnya syafaat, ya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sebabnya karena dua pelepah ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tafsiran yang tidak disetujui oleh para muhaqqiqin di antara para mufassir. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Nah, banyak ulama tafsir yang mengatakan segala sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang masih hidup. Kalau pelepah kurma, ya pelepah kurma yang masih basah, itulah yang tasbih. Kalau sudah kering sudah tidak tasbih. Nah, sehingga selama pelepah ini masih basah, dia tasbih, sehingga menyebabkan apa? Siksanya diringankan. Nah, maka para muhaqqiqin di antara mufassirin mengatakan enggak begitu. Kata-kata syai'in itu a'amul am, ya. Segala sesuatu, mau basah mau kering, semuanya tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kalian tidak paham bagaimana tasbihnya pelepah ini ketika masih basah, ketika masih kering, ya, tetap tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pertama, ya, bahwa mengatakan diringankan siksa ini karena tasbihnya pelepah ini ditolak oleh muhaqqiqin di antara mufassirin. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim juga. Beliau mengatakan la'allahu ayyukhaffaf anhuma bi syafa'ati lahuma. Mudah-mudahan diringankan dosa keduanya atau siksa keduanya dengan sebab syafaatku untuk keduanya, bukan dengan sebab tasbihnya pelepah. Itu enggak ada dalilnya sama sekali. Memang dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat Nabi namanya Buraidah, itu ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam satu judul babnya, bahwa dia berwasiat, nanti kalau saya mati tolong tancapkan apa? Pelepah kurma di kuburan saya. Tapi itu kan mazhabnya satu orang sahabat, menyelisih mereka, menyelisih dia jumhur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganggap itu hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sahabat Nabi yang berwasiat seperti itu kecuali satu orang ini aja, Buraidah. Nah, sungguh aneh kalau kita mengikuti pendapat satu orang meninggalkan pendapat mayoritas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, enggak ada satupun yang melakukan penancapan pelepah kurma ini. Nah, kemudian gara-gara paham salah ini, kemudian muncul paham salah berikutnya. Disukai membaca Quran di kuburan. Kenapa? Kalau tasbihnya pelepah saja menyebabkan ringannya siksaan, apalagi membaca Quran. Baca Quran lebih utama daripada tasbih, makanya tambah jauh lagi itu. Nah, sehingga dari sebab pemahaman salah muncul paham salah berikutnya. Yang benar tidak disyariatkan membaca Quran sengaja di kuburan, ya, meskipun kalau kita pas di kuburan lewat baca Quran, ya silahkan aja. Kalau sengaja datang ke sana untuk baca Quran, itu yang tidak sesuai syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul saja mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir, ya kan? Jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Beliau menyuruh kita untuk baca surat Al-Baqarah di rumah kita. Baik, bab yang 10. Babun nahyi 'anil istinja bil yamin. Larangan dari istinja, yaitu buang hajat, membersihkan dari buang hajat dengan tangan kanan. 113 wa an Abdullah bin Abi Qatadah an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah min al-khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas bil ina. Hadis ini mengandung 3 larangan. Pertama, memegang zakar dengan tangan kanan kondisi kencing. Artinya kalau kondisi tidak kencing tidak terlarang, ya.
Nah, kenapa? Karena kencing ini mengkhawatirkan kalau nanti terciprat pada tangan kanan kita. Adapun kalau nyelepi ya tidak apa-apa, meskipun lebih bagus dengan tangan kiri karena itu termasuk bab-bab yang kotor. Kemudian larangan kedua, tidak boleh istinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, tidak boleh bernafas pada saat minum, mengeluarkan nafasnya pada gelas yang kita minum itu. Dikecualikan kalau minum dengan seperti ini ya, ini kan gelasnya tertutup sehingga kita nafas pun tidak apa tidak akan masuk ke dalam gelas tadi, meskipun tetap lebih bagus apa tidak bernafas juga sesuai zahir lafal hadis. Tapi ilatnya memang menurut para ulama dilarangnya bernafas ini karena kalau kita bernafas mengeluarkan sesuatu yang kotor akan menyebabkan kotornya minuman kita. Nah, larangan ini semuanya hukumnya adalah makruh. Karena para ulama punya kaidah an-nahyu fil adabi lil karahah wa fil ibadati lit tahrim. Larangan kalau dalam bab-bab adab maka jatuhnya makruh, kalau dalam bab-bab ibadat jatuhnya adalah haram. Meskipun ini kaidahnya tidak berlaku setiap kondisi ya. Ada juga kondisi-kondisi di mana keluar dari kaidah ini. Tapi ini secara umum kaidahnya begitu. Bab 11, babul istinja bil ma' minat tabarruz. Bab istinja dengan air dari sebab BAB. 114 wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa tabi'ahu ghulamun wa ma'ahu midha'atun, air untuk berwudu. Huwa asgharuna, huwa itu kembali ke ghulam tadi ya, bukan kepada midha'ahnya. Fa wada'aha inda sidratin. Midha'ah ini wadahnya itu ya, wadah untuk berwudu, wadah berisi air untuk berwudu. Nah, dia meletakkan pada sidroh. Sidroh itu pohon bidara. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa kharaja alaina wa qad istanja bil ma'. Menunjukkan disunahkannya istinja dengan air, dan itu lebih utama daripada dengan batu yang disebut istijmar. Meskipun sama-sama boleh menurut kesepakatan para ulama ya. Jadi sepakat ulama boleh pakai batu untuk istinja meskipun ada air, dan itulah adatnya orang-orang Arab zaman dulu. Meskipun ada air mereka sudah terbiasa dengan batu. Kalau orang sekarang mungkin pakai tisu itu. 12 babul istijmar witrun. Bab istijmar itu secara witir. Istijmar itu adalah istinja dengan jimar, yaitu dengan batu-batu kecil. Kita mengenal istilah jamroh atau jumroh pada bab haji, yaitu melempar batu-batu kecil. Nah, istijmar diambil dari kata-kata itu. Itu tafsiran yang terkenal untuk kata-kata istijmar. Ada juga tafsir yang lain. Istijmar itu adalah menguapi jenazah dengan dupa ya, supaya dia itu wangi ya. Maka menguapi jenazah dengan dupa juga sunnahnya dilakukan 3 kali atau ya dengan bilangan ganjil. 1 kali dijalankan, kemudian jalankan lagi, nah sampai bilangannya witir. 115. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istajmara ahadukum falyastajmir witra wa idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanthur. Hadis ini juga mengandung perintah untuk istinthar, yaitu mengeluarkan air dari lubang hidung setelah memasukkannya di dalam berwudu. Hukumnya adalah sunnah menurut mayoritas para ulama, wajib menurut sebagian kecil ulama. Dalil yang mengatakan sunnah adalah karena tidak disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima itu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Di situ tidak ada istinthar. Nah, berarti tidak apa? Tidak wajib, karena dalam hadis yang sahih juga ya tawadda kama amarahullah, hendaklah berwudu sebagaimana diperintah oleh Allah. Nah, diperintah oleh Allah tidak ada istinthar di situ, berarti tidak wajib. Bab 13. Babul istijmar bil ahjar wal man'i minar rawthi wal 'azmi. Istijmar dengan batu-batu, boleh juga dengan tisu, pokoknya sesuatu yang bisa membersihkan ya. Dan larangan dari rawth, yaitu tai yang sudah mengeras jadi batu, wal 'azmi atau tulang. Tai tidak boleh, kenapa? Karena ada kalanya dia itu najis, ada kalanya dia itu kotor. Kalau dari hewan yang haram dimakan, maka tainya najis. Nah, najis tidak bisa digunakan untuk membersihkan najis. Kalau itu dari hewan yang tidak haram ya, misalnya kambing atau kerbau lah ya, nah, maka
tainya meskipun tidak najis tetapi kotor, ya namanya tai pasti apa, kotor, sehingga sesuatu yang kotor tidak pantas untuk membersihkan najis. Adapun tulang itu karena dua juga. Pertama karena tulang itu makanannya bangsa jin. Nah kasihan makanan saudara-saudara kita muslim dari kalangan jin kita kotori dengan tai ini. Kemudian yang kedua, tulang itu sifatnya licin sehingga tidak membersihkan. Nah, makanya tidak boleh digunakan untuk membersihkan dari BAB atau PAK ini sesuatu yang licin seperti plastik dan sebagainya. 116 wa an Sulaiman radhiyallahu anhu qala, mestinya Salman ya. Ini salah terus nih kita ini. Qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ata. قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. Al-khira'ah itu ya masalah BAB itu ya. Jadi artinya Salman ini merasa bangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena masalah apapun termasuk masalah BAB diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada beberapa pelajaran tentang bab ini. Pertama, tidak boleh menghadap kiblat saat BAB atau PAK. Yang kedua, istinja hendaklah dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, kalau pakai batu istinjanya atau dengan tisu, maka minimal 3 batu. 3 ini wajib ya. Adapun ganjilnya 5, 7, 9 itu sunnah. Tapi kalau 3-nya wajib ya, karena dilarang kurang dari 3. Kalau hanya ada 1 batu tetapi batu itu besar, maka bisa digunakan ujung-ujungnya. Sehingga ujung-ujungnya itu seolah-olah 3 batu, enggak apa-apa. Bab yang ke-14, babun al-intifa' bi ahbil mayyitah. Di situ ada harakatnya enggak? Enggak ada ya. Karena ihab itu jamaknya ahab, maka al-intifa' boleh memanfaatkan bi ahabil maitah, kulit-kulitnya bangkai. Tetapi ada syaratnya ya, harus disamak dulu sebagaimana hadis yang akan kita baca ini. 117 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tusaddiqu ala maulatin limaymunata bi syatin famatat famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala halla akhadtum ihabaha fadabaghtuumuhu fantafa'tum bihi. Kenapa kalian tidak ambil kulitnya kambing yang mati ini lalu kalian menyamaknya lalu kalian memanfaatkannya. Nah, ini jelas ada perintah tabaghtuumuh. Jadi harus disamak dulu baru boleh dimanfaatkan. Karena kalau belum disamak dia masih najis ya, karena bangkai itu hukum asalnya najis. Tapi begitu sudah disamak maka boleh dimanfaatkan, yaitu digunakan ya. Adapun dimakan tetap haram karena bangkai itu haram. Jadi maksudnya dimanfaatkan ini selain makan tetap tidak boleh. Maka hadis ini menolak pendapat Az-Zuhri yang dia mengatakan boleh menggunakan kulit bangkai meskipun tanpa disamak. Ini hadisnya jelas tabaghtumu harus disamak dulu. Adapun cara menyamak bebas saja, karena tujuan menyamak intinya menghilangkan lekat-lekat yang ada pada kulit tersebut. Gajah-gajahnya kan nempel di kulitnya itu kan. Nah, itu dibersihkan sampai hilang, maka bersih sudah. Kalau zaman dulu pakai warukus salam ya, pakai daun salam yang disebut al-qaraf itu ya. Faqalu innaha mayyitatun faqala innama haruma akluha. Nah, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Hewan apa yang boleh digunakan kulitnya untuk disamak ketika hewan itu sudah mati atau bangkai? Ada 7 mazhab ini. Tapi daripada dibahas satu-satu malah pusing, kita ambil yang jumhur aja ya kan. Menurut jumhur bahwasanya ini berlakunya untuk hewan-hewan yang halal dimakan maupun tidak halal dimakan selain daripada anjing sama babi. Kenapa begitu? Karena babi dijelaskan kenajisannya secara khusus oleh Al-Quran. Khinzir aw lahma khinzirin fa innahu rijsun itu ya. Adapun anjing dijelaskan kenajisannya yang dahsyat oleh hadits Nabi SAW, nanti akan kita baca insyaallah taala.
maka diperkecualikan dari hal ini adalah dua hewan tadi. Kemudian ketika sudah disama, maka menurut mayoritas ulama itu suci dua-duanya, baik luarnya maupun dalamnya, dan bisa digunakan untuk barang yang kering maupun untuk barang yang basah, sehingga kulit ini ketika dibuat untuk wadah minum boleh. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, tidak peduli luar maupun dalam, sama-sama suci, tidak peduli digunakan untuk barang basah atau barang kering, semuanya sama-sama boleh. Nah, yang paling ketat yang saya tahu itu mazhab Maliki, hanya boleh di luarnya saja, kemudian hanya boleh untuk yang kering saja. Ya, ada tafsir-tafsir banyak yang menyulitkan kita, dan itu menyebabkan wajar kalau beberapa masyayikh kita yang ahli hadis mereka tidak suka tafri'at fikih itu karena apa? Terlalu banyak tafri' yang tanpa dalil. Kalau dicari dalilnya tegas ya nggak ada begitu itu. Nah, sekarang menjualnya boleh atau tidak, khilaf lagi di antara para ulama. Maka untuk keamanan itu nggak usah apa? Nggak usah dijual. Karena nanti antum jual, kemudian antum makan, toh, gitu. Nah, biasanya duit kan untuk makan, ya. Meskipun tidak untuk makan, ya sama aja itu. Pokoknya menjual itu ada khilaf. Jadi intafa'tum ini fokusnya kepada apa? Istiqmal, ya, penggunaan. Karena kalau Nabi membolehkan menjual, nih saya beliau sebutkan ya, fatabi'uhu atau fabi'tumuhu. Ya ada khilaf tetapan. Waalaikumsalam.